وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada hal yang paling penting dan yang paling pokok mengawali setiap inci pertemuan kita di pagi yang mulia ini, melainkan yang keluar dari lisan kita sebagai seorang hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala bentuk nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Syukur atas segala karunia yang telah Allah titipkan kepada kita, dan syukur atas segala rahmat-rahmat yang tidak bisa kita hitung, yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita secara gratis. Makna syukur itu seperti selayaknya ucapan terima kasih kita. Seperti tak kala kita diberikan oleh orang yang kita cintai, baik itu ayah, ibu, bahkan saudara-saudara kita, sebuah hadiah, maka ucapan spontanitas yang keluar dari lisan kita adalah ucapan terima kasih. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak kala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat-nikmatnya, maka ucapan spontanitas yang keluar dari lisan kita adalah ucapan syukur. Salawat beruntaikan salam tidak lupa kita hadiahkan buat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok suri tauladan kita, sosok insan yang sempurna dan paripurna, sosok insan yang paling mulia, sosok jenderal perang yang gagah perkasa, sosok pemimpin yang adil dan bijaksana, dan sosok yang menebarkan kasih sayang antar sesama. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus 63 tahun bukan tanpa sebab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidupkan sebagaimana kita manusia bukan tanpa tujuan, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalah-risalah agamanya. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan kurang lengkap kalau saya tidak memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya adalah Supriyanto, asli dari Kabupaten Kepulauan Meranti Riau, tepatnya di Kota Selat Panjang. Saya alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir Jakarta, yang ditugaskan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia untuk membina masyarakat di pedalaman. Kami para alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir Jakarta diwajibkan setelah menamatkan pendidikan untuk melaksanakan yang namanya pengabdian masyarakat. Berapa lama? Minimal 2 tahun. 2 tahun di pedalaman Nusantara, baik itu yang ada di Sabang maupun di Merauke. Jadi teman-teman kami ada juga yang ditugaskan di Sabang, Aceh, yakni di Pulau Banyak. Ada juga yang ditugaskan di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua. Minimal kami ditugaskan selama 2 tahun, dan bahkan ada yang ditugaskan seumur hidupnya. Tak kala ia membina masyarakat yang mayoritas masyarakatnya butuh sentuhan Islam, maka banyak dari kami yang menetap hingga akhir hayatnya. Teman-teman sekalian, saya ditugaskan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yang mana Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini telah mengirimkan dai-nya mulai tahun 2002 sampai saat ini, selama kiprah dakwahnya 20 tahun ini, yang telah mengirimkan ratusan dai-nya di seluruh Indonesia, telah mampu mengislamkan lebih kurang sebanyak 700 orang. Pada tahun lalu saya ditugaskan untuk membina masyarakat Kampung Mu'alaf, tepatnya di Desa Sonde, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana dari 100% penduduk di sana cuma 20-25% yang memeluk agama Islam. Itu pun cuma dari 20-25% itu kebanyakan adalah para mu'alaf. Dan alhamdulillah pada tahun lalu sebanyak 5 orang saudara kita telah bergabung dan memeluk agama Islam dengan latar belakang cerita yang berbeda-beda. Ada yang seorang anak datang kepada saya sambil menangis bercucuran air mata. Ia mengatakan, "Ustadz, saya pengen masuk Islam. Ustadz, saya pengen masuk Islam." Saya katakan kepada anak tersebut, "Nak, apa yang mendasarimu ingin memeluk agama Islam? Apa yang mendasarimu, alasanmu untuk engkau bisa memeluk agama Islam?" Sebuah jawaban yang sangat indah dari anak tersebut. Ia mengatakan, "Ustadz, saya iri sama teman-teman saya. Saya iri sama teman-teman saya." "Kenapa iri?" "Iya, saya iri Ustadz." "Iri kenapa?"
Saya iri melihat teman-teman saya kalau setiap sore pergi mengaji. Saya ingin belajar Ustadz. Akhirnya kita ikrarkan anak tersebut dan alhamdulillah sekarang tetap istiqomah memeluk agama Islam. Dan ada kisah juga yang lainnya, seorang anak bandar judi, orang tuanya bandar judi, sedangkan anaknya ingin memeluk agama Islam. Terjadi pertentangan antara orang tua dan anak. Terjadi pertentangan batin antara sang anak dan orang tua. Betapa tidak, orang tuanya adalah bandar judi, sedangkan anaknya ingin memeluk agama Islam. Sedangkan Islam melarang yang namanya perjudian. Inilah yang dikhawatirkan oleh orang tuanya. Akhirnya anak tersebut sering berantem sama orang tuanya. Sampai akhirnya saya datang malam-malam ke rumah anak tersebut. Di tengah hutan saya mengunjungi orang tuanya. Saya katakan kepada orang tuanya, "Bu, anak ibu ingin memeluk agama Islam atas dasar kemauannya sendiri. Tidak ada unsur keterpaksaan. Kami tidak memaksa anak ibu untuk masuk ke dalam Islam." Tapi sang ibu mengatakan anak beliau kekeh pengen masuk agama Islam. Saya katakan kepada sang ibu, "Ibu, sekarang tergantung pada ibu. Ibu izinkan anak ibu masuk Islam atau tidak? Kalau ibu tidak mengizinkan, mohon maaf saya tidak berani mengikrarkan. Tapi kalau ibu mengizinkan anak ibu untuk memeluk agama Islam, insya Allah malam ini akan kita ikrarkan." Tapi ibunya mengatakan gini, "Ustadz, saya sudah capek melarang anak saya. Saya sudah capek Ustadz." Akhirnya apa? Akhirnya orang tua tersebut mengizinkan anaknya untuk masuk Islam. Sebelum saya ikrarkan, saya beri sebuah nasihat kepada sang anak. Nama anak tersebut adalah Yoga. Saya katakan kepada Yoga, walaupun nantinya engkau berbeda keyakinan bersama orang tuamu, walaupun nantinya kalian sudah berbeda keyakinan, tapi tetap bakti seorang anak kepada orang tua tetap berjalan. Walaupun itu orang tuamu bukan muslim, sedangkan engkau muslim, tapi tetap baktimu kepada orang tua tetap berjalan. Pesan inilah yang dipegang oleh sang anak. Akhirnya malam hari itu kita bawa ke masjid, kemudian kita ikrarkan. Setelah diikrarkan, malamnya jam 9 saya antar pulang. Di dalam perjalanan ia mengatakan, "Ustadz, alhamdulillah beban saya telah reda. Telah lepas beban saya. Beban di hatinya. Karena apa? Saya tahu anak tersebut ingin masuk Islam sebelum bulan Ramadan. Kapan terrealisasinya? Di bulan Oktober. 2 bulan. Pada saat itu 2-3 bulan baru anak tersebut bisa memeluk agama Islam. Inilah cahaya Islam di sana. Ada juga kisah-kisah yang lainnya. Seorang kisah bagaimana anak tersebut telah masuk Islam, sedangkan orang tuanya, mohon maaf, dua-duanya masih dalam keadaan kafir. Anaknya sudah memeluk agama Islam dan masya Allahnya lagi, orang tuanya belum masuk Islam, anaknya hafiz 30 juz Al-Quran. Bahkan banyak dari mereka yang menjadi ustaz dan ustazah sekarang. Bahkan ada salah satu anak yang kita kirimkan untuk mondok di Jawa, dan mereka berdakwah di Papua. Inilah Islam, secercah harapan Islam di sana, cahaya Islam di sana. Akan tetapi dakwah saya di desa ini, dakwah saya di Kampung Mu'alaf ini tidak lama, cuma setahun. Di akhir tahun lalu, di bulan Desember tepatnya, saya dipindah tugaskan kembali ke sebuah pelosok daerah yang sangat terpencil, yang tidak ada sinyal, tidak ada listrik, dan bahkan tidak ada yang namanya modernisasi ini ada. Sangat ketertinggalan. Sangat ketertinggalan di sana. Kenapa saya katakan ketertinggalan? Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang didapatkan di sana. Mungkin teman-teman tahu nama daerahnya, tahu nama tempatnya, cuma teman-teman mungkin belum pernah melihat bentuk tempatnya itu seperti apa. Mungkin teman-teman tidak asing dengan kata Talang Mama. Talang Mama ini bukan sebuah nama tempat, teman-teman. Talang Mama ini adalah sebuah nama suku Melayu tua di Riau ini. Suku Talang Mama ini ada di 2 tempat. Pertama di Provinsi Jambi dan kedua ada di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu. Dan alhamdulillah saya diberikan tugas, diamanahkan untuk membina masyarakat suku Talang Mama di Dusun Air Bomban, tepatnya di Desa Uratau Langsat, Kecamatan Batang Kangsal, Kabupaten Indragiri Hulu. Perjalanannya sangat jauh dan perjalanan sangat panjang. Berapa jam perjalanannya?
perjalanannya tidak bisa ditempuh dalam waktu 1 atau 2 jam. Kalau teman-teman tahu kota Seberida, perjalanan dari Pekanbaru ke Seberida itu memakan waktu 7 sampai 8 jam dengan travel atau dengan mobil. Kemudian dilanjutkan perjalanan dari Seberida menuju ke Desa Rautalangsat, tepatnya di Dusun Lemang. Ini perjalanannya minimal 1 jam. Tapi kalau musim hujan itu perjalanan bisa memakan waktu 2 jam atau 3 jam. Kemudian perjalanan dilanjutkan, tapi kali ini tidak bisa gunakan mobil, tidak bisa gunakan motor. Tapi kita ganti dengan sebuah perahu. Perjalanan ke dusun binaan itu cuma dapat digunakan atau dilalui melalui sebuah perahu. Tidak bisa gunakan mobil, tidak bisa gunakan motor. Karena akses satu-satunya adalah akses sungai. Tidak ada akses jalur darat. Perjalanannya minimal. Bayangkan teman-teman, naik sampan ukuran lebar 0,5 meter. Perjalanan minimal 2 jam setengah. Perjalanan minimal 2 jam setengah. Itu kalau air sungai lagi naik. Kalau air sungai lagi naik, itu perjalanannya 2 jam setengah. Tapi kalau air lagi surut, perjalanannya bisa 8 sampai 9 jam. Bayangkan teman-teman kalau naik sampan duduk 8-9 jam. Itu bagaimana sakitnya tuh? Kita duduk, nggak bisa berdiri, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa duduk 8-9 jam. Mungkin teman-teman kalau duduk di sini 1-2 jam, mungkin resah. Bagaimana kita duduk 8-9 jam di atas perahu yang tempatnya tidak beraturan. Perjalanan sangat jauh. Terkadang kita berangkat dari jam 1 siang, bahkan sampai di tempat binaan itu jam 9 atau jam 8 atau jam 9 malam. Bagaimana perjalanannya? Bagaimana kisah perjalanan dari Dusun Lemang ke Dusun Air Bomban? Nah, ini ada sebuah cuplikan video untuk teman-teman semua biar merasakan bagaimana perjuangan dakwah kami di Dusun Air Bomban. Jadi ini sampan yang kita gunakan untuk menuju ke Dusun Air Bomban. Jadi tempat yang kita lewati tidak selalunya berarus tenang. Karena banyak di sana batu-batu yang curam, bahkan mengancam sampan yang kami kita gunakan. Ini salah satunya. Jadi kita sering lewat jalur seperti ini. Jadi kalau salah-salah, sampan yang kita gunakan bisa terbalik. Bahkan banyak masyarakat yang bawa kebutuhan pokok di sini yang sampannya sampai terbalik atau karam. Dan perjalanan kita lanjutkan itu bahkan sampai malam hari. Pertanyaannya, Ustadz, gimana caranya kalau waktu maghrib untuk melaksanakan sholat maghrib? Jadi kami gunakan adalah cari tempat atau pulau di dekat tepian sungai. Kita gunakan di sana untuk cari alas atau untuk sholat. Kenapa kami gunakan cari tempat tersebut? Supaya supaya kami bisa wanti-wanti kalau ada binatang buas yang dekat, kita bisa antisipasi. Ini dusunnya. Ini tempat binaan saya di Dusun Air Bomban. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Bayangkan teman-teman yang sekarang hidup di perkotaan, yang bisa merasakan listrik 24 jam, di sana listrik ada sesuatu yang langka. Kenapa saya katakan langka? Nanti saya akan jelaskan segala kekurangan yang ada di sana. Ini anak-anak, kalau maghrib kita buat program maghrib ngaji.
Inilah yang namanya perjalanan kami dari dusun Air Bomba, dusun Lemang ke dusun Air Bomban. Perjalanan yang sangat panjang, teman-teman. Perjalanan yang sangat melelahkan. Tapi tak kala lelah itu datang, melihat secercah harapan, melihat wajah-wajah anak-anak kecil tadi, tiba-tiba rasa lelah yang kami miliki sirna seketika. Dewan Dakwah Islamiyah kenapa mengirimkan dai-nya ke tempat seperti ini? Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia kenapa mengirimkan kader-kadernya ke tempat yang jauh seperti ini? Ada beberapa alasan, teman-teman, kenapa kami dikirimkan di sana. Pertama adalah kenapa kami dikirim di sana untuk menyelamatkan akidah masyarakat di sana. Jadi kami dikirim di sana adalah untuk menyelamatkan akidah mereka. Kenapa kami harus menyelamatkan akidah? Mohon maaf, banyak di sana masyarakat yang tidak paham tentang agama Islam. Banyak masyarakat yang di sana kurang terhadap cahaya keislaman. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang didapatkan di sana. Masyarakat di sana sangat minim terhadap ilmu agama. Di sana pelajaran agama ada sesuatu yang sangat langka, yang sulit didapatkan oleh masyarakat yang ada di sana, bahkan anak-anak. Inilah kenapa kami dikirimkan, untuk menyelamatkan akidah mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak terjerumus, bahkan agama mereka tidak tergadaikan. Kedua, kenapa kami perlu dikirimkan di sana? Di sana itu adalah sasaran atau lokasi yang paling strategis untuk misionaris menyebarkan ajaran-ajarannya. Ketahuilah teman-teman, masyarakat suku Talang Mama awalnya beragama animisme. Bahkan sebagian dari mereka menganggap mereka Islam langkah lama. Mereka yakin Allah itu Tuhan. Mereka yakin Rasulullah itu Rasul. Mereka yakin sholat itu syariat. Akan tetapi terkadang budaya-budaya itu yang merontokkan syariat-syariat sekarang. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para misionaris, datang ke sana menyebarkan paham-paham yang mereka anut. Sehingga apa? Sehingga banyak di sana, masyarakat di sana sekarang beralih memeluk agama Kristen. Dan lebih parahnya lagi, dulu orang-orang suku Talang Mama itu tidak, mohon maaf, tidak punya yang namanya KTP, tidak punya yang namanya KK. Sampai datang para misionaris, mereka ngancam, mereka menakut-nakutin masyarakat di sana. Bapak ibu kalau keluar dusun tidak punya KTP, bapak ibu bisa ditangkap polisi. Bapak ibu kalau pergi keluar tidak punya KK, nanti bapak ibu bisa diangkut oleh polisi. Akhirnya apa? Mereka sangat ketakutan, dan para misionaris mengatakan kepada mereka, bapak ibu mau enggak kami buatkan KTP? Bapak ibu mau enggak kami buatkan KK? Akhirnya masyarakat pengen nih, kita buatkan KTP. Masyarakat pengen buatkan KTP, dibuatkan oleh mereka. Dan ketahuilah teman-teman, yang dibuat KTP yang dibuatkan oleh para misionaris, agamanya dirubah jadi Kristen, jadi Katolik. Inilah kesalahan pada saat itu. Dakwah belum muncul pada saat itu. Akhirnya apa? Inilah yang dimanfaatkan oleh para misionaris untuk menyebarkan paham-pahamnya. Sehingga apa? Sehingga masyarakat di sana banyak, bahkan satu dusun itu beragama Kristen semua. Bahkan ada satu dusun, namanya dusun Sweet, itu 28 kakak, 2 kakak yang cuma yang muslim. Selebihnya adalah Kristen. Inilah yang kami kawal. Inilah yang kami coba untuk membendung arus tersebut. Supaya apa? Supaya masyarakat di sana tidak jauh melenceng, tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, kenapa kami dikirimkan di sana? Untuk menyelamatkan akidah. Yang kedua, adat istiadat yang sangat kental. Kalau adat istiadat sesuai dengan syariat itu tidak dipermasalahkan. Akan tetapi terkadang adat istiadat di sana itu bertentangan dengan syariat. Contohnya adalah adat istiadat tentang pernikahan. Dalam tradisi suku Talang Mama, ada sebuah tradisi dalam pernikahan, yakni tradisi sabung ayam. Jadi tradisi perjudian dengan tradisi sakral pernikahan itu dicampur adukkan. Akhirnya kami ditugaskan di sana merubah sistem dari adat tersebut. Bahkan sekarang sebagian masyarakat telah meninggalkan tradisi-tradisi tersebut. Yang selanjutnya, maraknya tindakan perdukunan di sana. Perdukunan adalah sesuatu yang wajar. Perdukunan adalah sesuatu yang marak terjadi di sana. Bahkan teman-teman,
pertama kali saya menginjakkan kaki saya di dusun air bomban, saya diberi oleh salah satu masyarakat itu sebuah boneka santet. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman datang menginjakkan kaki di sana, diberikan boneka santet, gimana? Gimana perasaan teman-teman? Inilah ancaman oleh masyarakat di sana. Artinya apa? Ustadz jangan macam-macam di sini. Ustadz jangan macam-macam di tempat kami. Kalau Ustadz macam-macam, ini seperti ini. Kenapa? Karena saya adalah salah satu orang yang paling vokal menentang terhadap perdukunan di sana. Masyarakat di sana adalah melakukan tindakan perdukunan adalah sesuatu yang wajar. Dan saya adalah orang yang paling vokal terhadap tindakan perdukunan. Dan bahkan ada sebagian dari mereka yang tidak suka dengan saya. Tetap kita lakukan. Agar apa? Masyarakat di sana tidak jauh melenceng dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kenapa kita perlu dikirimkan di sana? Ketahuilah teman-teman, anak-anak di sana, bahkan orang tua di sana, tidak ada yang hafal bacaan sholat. Bayangkan, mereka sholat cuma hanya sebatas gerakan. Mereka sholat hanya sebatas gerakan. Tidak ada yang namanya mereka memaknai bacaan-bacaan sholat, tidak ada. Bahkan Al-Fatihah saja mereka tidak hafal. Bahkan Al-Fatihah saja mereka tidak hafal. Bagaimana mereka menunjukkan intensitas sebagai seorang muslim, sedangkan mereka Al-Fatihah saja sebagai syarat sah untuk sholat saja tidak hafal. Akhirnya apa? Tak kala saya panggil anak-anak, kita kumpulkan anak-anak, saya tanya ke anak-anak, saya panggil salah satu, saya suruh baca doa ruku. Mereka nggak hafal. Nak, baca doa ruku, nggak hafal Ustaz. Doa duduk di antara dua sujud, nggak hafal Ustaz. Ya udah deh, Al-Fatihah, nggak hafal juga Ustaz. Jadi kalian hafalnya apa? Kami tidak ada yang hafal. Jadi kalian sholat hanya sebatas gerakan. Iya. Akhirnya apa? Kita buat sebuah program yang namanya program maghrib ngaji. Kita buat kelas intensif. Satu hari satu bacaan sholat kita ajarkan kepada anak-anak. Selama sebulan kita terus bimbing anak-anak di sana, bahkan orang dewasa di sana untuk belajar tentang praktek ibadah. Masyarakat di sana tidak paham. Kadang sholat hanya sebatas gerakan. Bahkan ada yang mengatakan duduk saja nih sholat. Karena pemahaman mereka yang tidak cukup mumpuni. Sehingga apa? Sehingga kita datang, kita berikan pencerahan kepada masyarakat bahwa sholat itu seperti ini loh. Bacaannya seperti ini loh. Itulah tugas kami di sana. Banyak sekali kekurangan. Teman-teman sekalian, dusun air bomban ini adalah salah satu dusun yang didiami oleh suku Talang Mama. Yang mana di dusun-dusun tersebut sangat jauh dari yang namanya kata cukup. Banyak sekali kekurangan yang didapatkan. Apa saja kekurangannya? Setidaknya saya rincikan ada 3 kekurangan yang didapatkan di sana. Pertama, tidak adanya listrik sama sekali. Listrik ada sesuatu yang langka. Listrik ada sesuatu yang sangat sukar untuk didapatkan. Sesuatu yang sulit didapatkan. Kalau masyarakat di sana untuk nonton TV mereka harus beli diesel atau genset. Kalau mereka punya diesel atau genset, mereka terhalang juga masalah bahan bakar. Bahan bakar di sana luar biasa mahalnya. Kalau harga bahan bakar sebelum BBM naik kemarin, solar saja, sebelum BBM naik itu Rp5.150 per liter. Tahu tidak teman-teman? Harga di SPBU pada sebelum BBM naik, harga solar 5.150, di Talang Mama harga per liternya 10.000. Bayangkan, sebelum BBM kita kisruh naik, mereka telah naik duluan, 2 kali lipat harganya. Itu kemarin sebelum BBM naik. Sekarang BBM naik, harga jauh lebih tinggi. Makanya melihat kondisi seperti ini, terkadang masjid malam hari gelap, anak-anak tidak bisa mengaji. Kalau ngaji pun pakai lampu minyak, bahkan cahayanya kadang buat sakit mata. Akhirnya kita buatlah mengambil sebuah sikap yang sangat berani, walaupun memang itu terkadang membuat kita merasa kekurangan. Mohon maaf, saya ingin curhat kepada teman-teman.
Gaji saya dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sebulan cuma 1.150.000. 500.000 saya gunakan untuk transportasi keluar masuk dusun. Karena transportasi keluar masuk dusun itu minimal 1 juta. Tapi kalau dengan orang yang kenal, sudah dikenalin, itu paling tidak 500.000. Kemudian 500.000 lagi digunakan untuk membeli solar 2 jerigen setiap bulannya. Supaya apa? Supaya anak-anak di sana bisa merasakan yang namanya belajar dengan nyaman, belajar dengan aman, belajar dengan sukacita mereka. Kemudian cuma sisa 150.000. 100.000 saya gunakan beli paket untuk ngirim laporan ke Jakarta bahkan ke provinsi. Cuma sisa 50.000 setiap bulannya. Cukup enggak Ustadz? Cukup enggak? Cukup, dicukupkan. Apabila kita miliki uang sedikit saja, apabila kita bersyukur, maka Allah akan cukupkan. Itulah makna perjuangan. Banyak teman-teman kami yang dikirimkan ke pelosok-pelosok daerah yang memang harus rela berkorban. Apa yang mereka miliki harus mereka korbankan. Kemudian yang selanjutnya, kenapa daerah ini sangat terbelakang, sangat pelosok, tidak ada sinyal sama sekali. Jangankan 4G, untuk nelpon saja sangat susah. Makanya dai yang dikirimkan ke Talang Mama, ke suku Talang Mama, harus lapang dada, kemudian harus bisa meninggalkan yang namanya keluarga yang tercinta. Coba bayangkan perasaan kita meninggalkan keluarga yang kita cintai, ayah ibu kita, jauh masuk ke dalam hutan, tidak ada sinyal, tidak bisa memberikan kabar. Kalau pengen nelpon, itu harus cari ke titik-titik yang ada sinyalnya. Itu harus jalan kaki 2 kilo dulu. Jalan kaki 2 kilo masuk hutan, kemudian nyeberangin sungai, setelah itu naik lagi ke atas bukit. Perjalanan yang sangat panjang kalau untuk mendapatkan sinyal. Yang terkadang bukit itu sangat curam, salah injek bisa gelundung ke bawah. Inilah perjuangan untuk kami bertahan hidup di sana. Kemudian yang sangat ketertinggalan, akses satu-satunya hanya bisa digunakan oleh sampan, tidak bisa gunakan mobil, gak bisa gunakan motor. Ustaz, tapi kalau jalan kaki bisa? Bisa. Kalau jalan kaki mau keluar dusun, mau ke tempat desa, pusat desa, itu jalan kaki minimal 8 jam. Bayangkan jalan kaki minimal 8 jam. Itu paling cepat 8 jam. Paling cepat 8 jam. Perjalanan yang sangat panjang. Inilah yang namanya dusun air bomban, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan di sana banyak. Lingkungan yang sangat asri, karena di sana adalah hutan yang sangat terjaga. Kemudian satwa-satwa liar banyak di sana. Bukan hanya satwa liar, tapi satwa buas juga banyak. Pertama kali saya menginjakkan kaki di sana, jam 12 malam sampai jam 4 pagi, itu auman harimau bergema di sekeliling dusun. Awalnya saya nggak tahu itu adalah suara harimau. Paginya saya datang ke rumah masyarakat, saya tanya, Pak, semalam itu bunyi apa? Itu suara apa, Pak? Itu suara harimau, Ustadz. Di mana harimaunya, Pak? Di belakang rumah. Bayangkan kalau kita keluar malam, ketemu sama harimau, gimana? Maka bahkan masyarakat di sana sering ketemu sama hal-hal seperti ini. Makanya kami yang dikirimkan di sana, selain harus bisa ikhlas terhadap apa yang dimiliki, harus juga bisa bertaruh terhadap nyawa kami masing-masing. Berdakwah di sana bertaruh dengan nyawa. Bukan hanya ancaman tadi, ancaman santet, ancaman diracun, tapi juga ada ancaman hewan buas. Akan tetapi tugas kami bukan hanya mengajarkan agama di sana. Tugas kami bukan hanya mengajarkan agama, bukan hanya ceramah, bukan. Tugas kami yang lainnya adalah bagaimana memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak di sana. Ketahuilah teman-teman, pendidikan di sana adalah